kita nggak mungkin bisa kaya kalau badan kita aja nggak sehat. Jadi kalau kita mau kaya, kita harus sehat. Lebih baik aku kehilangan masa kecil aku daripada aku kehilangan masa depan aku. Serem. Ini kamu tuh umur berapa sih sebetulnya? Kita bisa aja merasa sukses di dunia game, padahal kita gagal di dunia nyata. Wih, tua banget ngomongnya ya. Aku mulai dagang tuh umur 7 tahun. Jadi waktu aku umur 7 tahun tuh kan mainan aku udah banyak. Kebetulan tuh di hari ulang tahun. Tapi bingung ngasih kado apa ya? Dikasihlah itu bisnis kadonya, ayam goreng gerobakan di depan tokonya mama. Mama kan jualan ayam, aku jualan ayam juga di depannya. Itu tutuplah tuh 3 hari gara-gara masih sibuk sekolah sama main. Pas umur 8 coba lagi tuh bisnis jualan di mobil Lexus. Itu kan karena ya aku suka lihat banyak banget tuh orang-orang jualan di mobil, di pinggir-pinggir jalan jualan nasi bungkus, minuman. Nah aku ikut-ikutan lah. Kebetulan papa baru beli mobil Lexus. Jualan apa kamu? Nasi rice bowl punya mama, promosiin sama susu aku. Tapi tutup lagi sebulan gara-gara prospeknya kurang bagus. Kan tuh kan susu sapi asli murni. Jadi gampang basi. Jadi ya tutup dah sebulan. Sekarang yang berjalan ya jamu ini aja. Jamu? Iya, aku kan udah gagal 2 kali nih pakai uangnya mama papa. Terus akhirnya aku nekat lah, jadi aku pakai uang aku sendiri dari hasil YouTube AdSense sama endorsement buka bisnis jamu ini. Aku nekat tuh karena ini kan aku udah 2 kali gagal ngecewain mama papa. Jadi kalau amit-amit nih gagal aku udah nggak ngecewain mama papa lagi karena udah pakai uang aku sendiri buka bisnis ini. Aku tuh waktu sakit tuh kan lumayan sering konsumsi obat. Ada efek sampingnya kurang bagus tuh. Cobalah mama papa kasih jamu, terus sembuh tuh. Terus aku bilang, "Mah, Pah, ada nggak sih jamu yang enak, sehat tanpa rasa pahit?" Terus mama bilang, apa itu dijadiin bisnis aja ya? Nah jadi deh itu bisnis jamu. Kan jamu aku enak, nggak pahit. Bahkan ada anak-anak yang 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun udah mulai ke jamu karena aku. Ada sekitar 20-an. Ada jamu ramuan jahe, itu bisa buat menghangatkan badan, menghilangkan capek maksudnya. Terus ada jamu banyu alang, bisa. Apa itu? Banyu alang. Banyu alang, Iya dari akar alang. Bisa buat dehidrasi dan juga bisa buat anti radang. Terus ada lagi jamu kembang telang, menjaga kesehatan jantung, sama membawa hormon kebahagiaan, sama hormon kebahagiaan. Sama menghilangkan stres. Terus ada ramuan kunyit, menambah imun, terus bisa juga buat kalau badan kurang fit. Terus ada jamu kopi jahe, bisa buat kalau mengantuk dan menambah stamina. Terus ada jamu ini pria sejati, bisa menambah vitalitas pria. Terus bisa bikin badan jadi lebih bertenaga, lebih semangat. Terus ada juga jamu susu jahe. Itu bisa buat badan kalau lagi kayak apa ya, capek, kecapean kerja, atau lagi lemes banget nih. Terus lagi kalau moodnya lagi berantakan. Terus jamu banyu jahe merah bisa buat pegel badan sakit-sakit, ngilu-ngilu gitu. Yang paling laku yang mana? Yang paling laku ada 3 nih. Banyu kencur, banyu jahe, sama banyu kunyit. Punya berapa karyawan? Ada 6. Admin 1, konten kreatornya 1, bartender 1, kasir 1, pelayan 1, sama dapur 1. Kalau kedepannya tuh aku tetap mau jadi pengusaha. Bisnis aku kan sekarang kan udah mulai ramenya ya. China kan punya brand minuman yang kuat nih, Mixue. Amerika punya Starbucks. Aku pengen nanti Indonesia kan belum ada kan. Aku pengen nanti Indonesia tuh kedepannya punya cap Nyonya Kaya sebagai brand yang kuat dan dikenal secara global. Jamu cap Nyonya Kaya. Nyonya Kaya. Aku nih ngasih jamu cap Nyonya Kaya bukan karena aku nih keluarganya mamanya nih kaya ya, bukan. Bukan mau flexing sombong gitu, tapi jamu cap Nyonya Kaya itu ada membawa pesan. Pesannya itu kita nggak mungkin bisa kaya kalau badan kita aja nggak sehat. Bisa aja nanti uangnya habis buat pengobatan dan kita nggak bisa kerja. Jadi kalau kita mau kaya, kita harus sehat. Berapa cabang sekarang? Baru 1? Baru 1. Rencananya mau nambah sih. Target berapa nih tahun ini? Target berapa cabang? 3. Aku masuk sekolah jam 7, pulang sekolah jam 2. Habis dari jam 2 sampai jam 3 aku les. Jam 3 sampai jam 4 ngonten, jam 4 sampai jam 9 di outlet jamu sampai tutup. Dan di sana aku juga masih ngonten. Aku sebagai pemilik di sana, tapi aku tetap terlibat ya di bagian operasional, kayak cek SOP karyawan, kebersihan outlet, cek ini laporan keuangannya. Maksudnya laporannya kayak hari ini jualan berapa bagus gak, peningkatan dan kritik dan saran dari ada customer. komplain apa enggak gitu ya. Nanti kita evaluasi dan kita tingkatkan lagi. Kamu nggak bakal mau jadi karyawan gitu? Nggak mau ya? No way. Kenapa? Karena kalau aku tahu semakin susah berbisnis itu, peluang aku akan lebih besar. Karena kalau itu susah, nggak semua orang bisa melakukan itu. Jadi aku harus terus berusaha sampai aku bisa. Kan aku udah beberapa kali bisnis tutup kan.
Pokoknya 3 kali aku jatuh, 4 kali aku harus bangkit, 4 kali aku jatuh, 5 kali aku harus bangkit. Gimana caranya untuk supaya tetap bangkit? Pastinya harus coba evaluasi dan juga pastinya harus dicari tahu dan nggak boleh males-malesan dan nggak boleh takut untuk mencoba pokoknya. Dan aku juga mau menghabiskan tiket gagal aku di masa kecil aku. Jadi pas aku udah gede, aku udah pinter dan nggak gagal-gagal lagi. Keren. Aku nih cari bisnis ini buat bisnis maksudnya ini bukan cuma karena buat uang, karena aku mau masyarakat Indonesia itu bisa umurnya itu memiliki umur yang lebih panjang dan juga dengan gaya hidup yang lebih sehat. Wow. Aku bikin jamu itu alasannya. Aku tuh kalau mau bikin bisnis itu bukan bisnis yang memberi deskripsi tapi memberi solusi. Jadi bisnis kita tuh harus bermanfaat buat orang biar dicari. Emang kamu nggak capek ya? Pasti pernah capek. Cuma aku sadar kalau semua yang aku lakukan sekarang ini itu buat masa depan aku. Semua yang aku lakukan sekarang ini bakal menentukan masa depan aku gimana. Jadi aku akan terus berusaha do the best semuanya. Tapi kan kamu akan kehabisan waktu, nggak bisa main. Iya, Ya kan? pasti anak-anak pengennya main game. Aku Betul. juga main. Cuma aku udah sadar kalau lebih baik aku kehilangan masa kecil aku daripada aku kehilangan masa depan aku. Serem. Ini kamu tuh umur berapa sih sebetulnya? Pernah nggak ada orang yang hater? Pernah hate comments kan maksudnya? Hate comment. Iya pernah dong pastinya ya semua Terus orang. kamu pasti responsnya pernah. gimana? Aku nggak pernah kayak respon yang bener-bener sampai bikin video klarifikasi lain-lain tuh nggak pernah. Selama itu nggak merugikan orang lain, ya aku terus maju aja dan berkarya terus ya. Dan kalau kita malah tanggepin nanti malah terjadi issues gitu, malah masalah makin membesar dan selama itu nggak merugikan orang lain, kita lanjut aja. Konten kreator dan bisnis, mana yang kamu lebih prefer? Prioritaskan ya, bukan lebih. Pilih. Kalau untuk pilih yang diprioritaskan dan difokusin itu dunia bisnis. Karena bisnis nggak ada eranya dan bisnis itu tergantung sama kitanya, bukan tergantung era kita. Dan bisnis itu akan selalu jalan. Tapi kalau lebih seneng yang mana? Konten pasti. Dan itu juga bisa sambil main-main. Kalau bisnis kita main-main bisa hancur. Bisnis-bisnis apa yang menurut kamu menarik dan menurut kamu pengen punya bisnis seperti itu? Sekarang aku lagi mau fokusin ke jamu aku ini. Tapi kalau aku ada kesempatan buat punya produk lagi, aku pengen bikin sunscreen khusus anak. Karena kan anak yang ada kulitnya sensitif. Jadi aku mau bikin sunscreen yang buat kulit anak yang sensitif bisa, nggak sensitif bisa, khusus anak sunscreennya. SMP mau kemana? SMP pengen ke Papua kalau nggak ke China. Kenapa China? Karena aku pengen bisa bahasa Mandarin yang bagus. Dan juga di China kan, wah, China negara hebat banget ya. Kamu punya mimpi nggak? Mimpi. Mimpi tidur. Mimpi masa depan, iya, your iya. dream, what's your dream? My dream bisa jadi konten kreator yang bermanfaat bagi orang-orang dan juga mempunyai bisnis yang memberi solusi bukan deskripsi. Serem. 千万不要让孩子每天都只会玩智能手机，看他们不聪明。 Bahasa Inggrisnya? Don't let your kids hold smartphones every day, but your kid is not smart. Bahasa Indonesianya? Jangan biarkan anak kalian pegang smartphone setiap hari, tapi anak kalian sendiri nggak smart, tidak smart. Aku cuma boleh pegang HP 1 minggu. Aku udah tahu sendiri sih efek buruknya. Kan banyak tuh orang-orang dewasa lah, anak kecil yang candu main game. Dan aku tahu itu tidak baik tuh. Efek buruknya itu, kita bisa aja merasa sukses di dunia game, padahal kita gagal di dunia nyata. Wih, tua banget ngomongnya ya. Asik sih ya. Saya seumur dia belum ngapa-ngapain tuh. Masih mandi di kali, masih macam-macam ya.